Dan menurut saya juga, ya produk unggulan itu kalau saya perhatikan ya produk yang memang memiliki kualitas yang terbaik. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Titis di YouTube Coaching for Business. Nah, teman-teman, sebenarnya produk unggulan itu penting atau enggak ya? Dan bagaimana sih cara agar membuat produk kita itu menjadi unggulan? Yuk langsung aja kita tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo Titis, ya Sehat Coach? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, ada apa nih? Krik-krik. Mau nanya nih Coach. Ya, tanya apa? Coach, sebenarnya kita perlu nggak sih Coach punya satu produk yang jadi icon dari bisnis kita, Coach? Maksudnya icon tuh gimana tuh? Produk unggulan gitu loh, Coach. Oh, jadi produk unggulan. Iya betul. Dari sekian banyak produk yang kita punya ada produk unggulannya gitu Iya, maksudnya. dan bagaimana sih caranya agar membuat produk itu menjadi unggul gitu, Coach? Oke. Jadi kalau menurut kamu produk unggulan itu apa ya? Produk unggulan tuh produk yang ini, Coach, yang terkenal lah di kalangan pembeli kita, Yang terkenal, yang banyak dibeli. bisa juga ya. Mm-mm. Bisa yang paling terkenal, yang banyak dibeli gitu ya. Yang diunggulkan. Iya. Yang diunggulkan gitu ya. Ya kalau dibilang perlu apa enggaknya sih sebetulnya nggak ada aturan yang ini ya, baku bahwa setiap bisnis itu harus punya produk unggulan gitu ya. Kalau cuma satu-satunya produk ya itulah produk unggulannya. Oke. Ya juga ya. Ya kan? Ya kalau bisnisnya produk unggulan. Kalau jasa pijat ya produk unggulannya pijat kan Iya. gitu. Nggak ada ya. Nggak ada yang lain. Kalau cukur rambut ya cukur rambut gitu ya. Ya mungkin ada yang lain-lainnya ya, misalnya keramasnya, Mm-mm. cukur janggutnya, kubisnya, ada facialnya mungkin atau apa. Mm-mm. Cuman ya gitu ya. Jadi nggak ada aturan yang baku sih sebetulnya bahwa suatu perusahaan itu harus punya produk unggulan Mm. gitu ya. Mm. Tapi memang sangat membantu kalau ada produk unggulan, dan best Mm. practice-nya lama-lama akhirnya mengarah ke sana ya kalau saya lihat ya. Oh. Suatu bisnis itu ada yang punya produk unggulan gitu ya. Mm. Gitu. Jadi produk unggulan tuh yang kayak apa? Tadi kan kamu bilang tuh produk yang paling sering dibeli orang gitu ya, Mm. yang paling laku. Ya. Dan menurut saya juga ya produk unggulan itu kalau saya perhatikan ya produk yang memang memiliki kualitas yang terbaik di antara produk-produk yang lain gitu ya. Misalnya suatu produk HP, smartphone tertentu gitu kan banyak tuh variannya. Banyak. Tapi unggulannya yang mana gitu. Ya kan harus dipilih salah satu gitu. Oh. Salah satu atau salah dua ya? Salah satu. Salah satu aja, Coach. Salah satu ya. Sehingga itulah yang menjadi unggulan dia saat itu gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya penting juga akhirnya ya produk unggulan ini harus jadi ada gitu ya. Jadi itu penting ya, Coach? Ya penting juga saat ini gitu ya. Kira-kira kepentingannya apa kan gitu ya, pasti kamu mikirnya ya. Iya, betul. Apa pentingnya punya produk unggulan? Iya gitu. Iya. Dengan gaya ini ya. Boleh, Coach. Apa nih, Coach, pentingnya tuh, Coach, produk unggulan itu harus ada? Ya penting pertama itu menjadi suatu branding kita ya, yang membantu branding Bisnis. produk kita ya, bisnis kita ya, gitu. Bahwa kalau misalnya tadi produk smartphone tertentu, ya itu unggulannya tipe tertentu itu, gitu ya. Contoh nih, kamera. Kamera, bukan. Jadi ya Apa nih? produk kalau kita handphone kan bukan kamera, tapi seluruh handphonenya itulah menjadi produk unggulan. Bukan kameranya itu feature gitu kan. Oke. Feature dari suatu smartphone. Tapi smartphone keseluruhannya itulah menjadi produk unggulan kan. Oh, di antara produk-produk yang lainnya. Di antara produk-produk smartphone yang dia punya gitu kan. Karena kan ini kita bicara orang jualan smartphone ya, perusahaan menjual smartphone. Iya. Bukan jualan kamera. Gitu. Jadi kalau kita bicara produk unggulan, ya kita tentukan ya seluruhan produk itulah harus diunggulkan. Bukan salah satu feature-nya gitu loh. Gitu kan, penting. Ya supaya yang pertama tadi ya, supaya itu menjadi branding. Brandingnya Nilai kita, branding. nilai branding, suatu keunikan yang kita punya gitu loh. Positioning kita di mata market gitu ya. Jadi kalau Titis udah pasti produknya ini gitu, yang unggul. Ya, orang-orang ke situ ngeliatnya. Jadi ini sangat penting untuk branding dan untuk memperkenalkan ke semakin luas ya tentang perusahaan kita dan produk kita dan brand kita gitu. Pentingnya pertama itu.
Yang kedua, Coach? Ya, sebenarnya tadi udah termasuk 2 dan ketiga ya, banyak. Satu paragraf saya jelasinnya, nggak apa-apa, Nggak gitu ya. apa-apa. Ya jadi keuntungan berikutnya gitu ya, dengan kita punya suatu produk unggulan, kita bisa menciptakan atau meng-create produk-produk lain yang menunjang produk unggulan ini. Maksudnya itu gimana tuh, Coach? Misalnya tadi smartphone tertentu yang menjadi unggulan nih, gitu ya. Kita bisa, create, misalnya aksesoris yang menunjang. Oke oke, iya Kan iya iya. menunjang produk unggulan ini gitu. Mhm. Ya, misalnya apa, charger-nya, casing-nya, Iya, betul betul. warna-warninya, Mhm yang diistimewakan lah. Jadi produk unggulan ini kan produk yang diistimewakan gitu ya. mhm. Jadi anak emasnya gitu, anak emasnya, perusahaan kita Perusahaan atau tuh. brand kita gitu Mhm ya. mhm. Jadi itu kita ya namanya juga anak emas ya, Iya ya kita harus kasih banyak baju, harus iya. kita kasih Harus manjain, mengeluarkan yang heeh, berlebih gitu ya? kita harus manjain ke dia gitu kan. Ya aksesoris-aksesorisnya ya perlu misalnya kalau handphone tadi ya, smartphone, Mhm ya tadi mungkin charger-nya khusus kita sediain apa segala macam yang memang yang menunjang produk ini gitu ya. mhm Jadi sampai ke purna jualnya gitu ya. mhm. Purna jualnya apa, ya kalau misalnya maintenance-nya ada kerusakan tuh bener-bener, ada suatu perlakuan istimewa gitu loh ketimbang yang produk lain. Misalnya mungkin kecepatan penanganannya gitu ya, Mhm. atau teknisi yang ngerjain itu khusus yang sudah lebih ahli, apapun lah Mmm, itu ya, iya, yang menjadi nilai lebih dari, produk produk itu. unggulan ini gitu. Dengan begitu apa ya, ya akan semakin meningkatkan kepercayaan pelanggan Mmm, dan loyalitas pelanggan kan ujungnya itu betul, ya, mhm yang ujung-ujungnya ya mhm. menjadi sumber pemasukan. Repeat order atau nanti dia bisa Iya. referral produk. Iya tergantung produknya ya, kalau Mhm, kalau smartphone kan nggak mungkin orang yang sama beli berkali-kali gitu kan, iya. produk Siapa tahu dia unggulan tersebut. mereferalkan. Nah, jadi bisa sebagai referral gitu ya. Mhm, Kalau misalnya makanan ya kita bisa berkali-kali gitu kan iya. beli ya, kalau saya udah kenyang minggu depan lapar lagi beli Beli lagi gitu lagi. kan. Ya tergantung jenis produknya ya, ada Mhm yang memang bisa dibeli berkali-kali atau bisa direferalkan ke orang lain mhm. gitu. Nah, kalau menurut Coach Adit nih, bagaimana sih cara, kita untuk, membuat produk unggulan dalam suatu bisnis gitu? Oh gitu, ya intinya adalah produk unggulan itu kan tadi yang saya bilang ya, produk yang paling super lah gitu ya. Ya, Ibaratnya yang produk yang paling super eee, bisnis di tersebut. bisnis tersebut, varian-varian tersebut ya. Mhm, Super bisa ya pastinya yang utamanya adalah sisi kualitas, kualitasnya. ya kualitas gitu ya. Di mana feature-feature-nya yang paling lengkap mungkin misalnya, Mmm, yang paling mutakhir teknologinya, mhm, yang semua yang ada di smartphone lain misalnya yang terpisah-pisah feature-nya, mmm. di dia tuh semuanya ada di situ. Oke, iya iya iya. Ya produk tersebut semua fitur-fitur yang ada, mungkin ada smartphone tertentu yang hanya kuat di kameranya, Mhm, ada varian smartphone yang lain yang kuat di memorinya, iya, ada yang kuat di, apalagilah gitu ya, mhm daya tahan baterainya, ada yang kuat di, eee, ya desainnya. mhm. Kalau ini gabungan semuanya Gabungan semuanya misalnya jadi gitu ya, super lah. semua iya, semua desain, Iya, baterai, contoh semuanya jadi ya, satu ya, Coach? kekuatan-kekuatan itu dijadikan satu di smartphone ini misalnya gitu ya. Mhm Dan ada yang lebih lagi, mhm yang tidak ada di smartphone-smartphone varian lainnya gitu mhm, ya. betul. Berarti kan ini rajanya nih, super Iya gitu kan. iya, Jadi ya itu Raja. feature-feature kualitas yang terbaik harus ada di sini. Mhm, Untuk mengetahui feature-feature yang mana yang bisa kita masukkan di sana, tentu kita harus tahu juga kebutuhan dari market kan. balik Artinya lagi. balik lagi adalah kita harus tahu juga kan, kebutuhan marketnya gitu. Ya Mhm, berarti ya harus ada research kebutuhan market gitu iya kan. betul. Terkait dengan, ya apa yang bisa mau dijadikan produk unggulan gitu loh. Mhm Nah, dari situ, barulah nanti bisa bikin produk unggulan ini ditetapkan gitu ya. mhm, Yang mana nanti kalau sudah, ya perlakuannya harus istimewa tadi ya. Misal, untuk memarketkannya dalam bentuk iklan misalnya ya, ya dia tersendiri misalnya kan ada tuh kalau produk smartphone yang lain-lainnya tuh dalam satu iklan semua varian dimunculin, tapi iya kalau betul, dia satu ini ya satu aja. satu. Anak emas kan, jadi yang Iya itu betul. yang ditekankan, gitu ya, itu contohnya gitu kalau dari sisi iklan, gitu Mhm ya. Jadi, eee, pada saat bahkan, eee, bisa jadi bikin komunitasnya gitu loh, pembelinya itu yang sudah beli ya, dibuat komunitas mhm misalnya untuk yang
produk ini. Sehingga ya tadi bisa membantu mereka untuk apa ya, mereferkan ke orang lain kan kalau mereka customer-customer yang sudah beli ini di-maintain gitu loh sebagai satu komunitas misalnya. Bahkan mungkin di situ ada edukasinya, ada training-trainingnya, cara apa ya, cara mengoperasikannya segala macam gitu ya. Kemudian tadi aksesoris juga disiapin, sampai ke garansinya, sampai ke purna jual yang lainnya ya, sampai ke maintenance-nya, perawatannya semua itu perlakukan istimewa, jadi hulu ke hilirnya gitu ya. Jadi itulah yang membuat produk ini berbeda. Wah, ternyata itu tahapan-tahapannya ya Coach ya. Betul. Mungkin ada lagi Coach? Ya tadi ya balik lagi jangan sampai kita mengiklankannya itu lebih banyak produk yang lain daripada produk yang ini misalnya ya. Iya, malah entar kekubur jadinya Iya, Coach ya, gitu nggak ya, naik ya? nggak naik gitu. Sama misalnya lembaga pelatihan, itu punya kan produk unggulannya. Punya pasti. Jangan sampai iklannya kebanyakan produk-produk yang lain, produk unggulannya nggak ada iklannya misalnya gitu ya. Harus fokus berarti ya Coach ya? Iya, jadi semua harus mengarah ke sana gitu. Ya, beli-beli yang itunya nanti ujung-ujungnya adalah ke yang produk utama Unggulan ini, itu, unggulan utama ini. yang lagi itu. Gitu. Jadi kalau menurut saya balik lagi untuk menentukan produk unggulan itu, satu yang betul-betul, yang menjadi ini ya, yang terbaik. Dan kemudian juga ya yang paling penting adalah sekarang yang juga pentingnya ya, Ya, apa itu, tuh Coach? walaupun dia produk unggulan suatu saat dia bisa jadi usang gitu loh. Usang, oke. Artinya sudah jadi kadaluarsa. Iya betul. Bukan karena kualitasnya, tapi karena memang sudah masanya dia ini ya, Harus istirahat. istirahat karena ya bisa jadi dari pesaing-pesaing juga mulai ikut-ikutan, orang juga udah Iya. mulai bosan. Kan kemauan orang atau keinginan market itu kan semakin bertambah. Makanya itu produk unggulan ini bisa jadi produk unggulan yang sama tapi feature-nya terus di-upgrade, di-improve sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Atau sama sekali kita bikin produk unggulan baru gitu loh, yang sesuai dengan perkembangan zaman itu. Jadi tetap ada life cycle-nya ya, life cycle suatu produk gitu ya. Usia dari mulai dia lahir sampai dia dewasa, sampai dia tua dan akhirnya tutup usia. Itu ada Harus siklus istirahat kehidupan. dulu. Kalau ini siklus produknya gitu ya. Jadi tetap ada produk unggulan ini, nggak mungkin berpuluh-puluh tahun dia ada gitu ya. Pasti ada upgrade-nya gitu. Kayak misalnya salah satu mie instan deh, mie instan kita di Indonesia yang terkenal. Dari mulai awal produk unggulannya ada kan, gitu. Tapi tetap dia tuh ada Iya upgrade-nya betul, ada gitu. upgrade sekarang ada yang rasa takoyaki. Nah, jadi Promosi. ada kebutuhan takoyaki. Ya, ada satu yang nggak pernah hilang tuh gitu ya. Yang Iya. justru itu selalu menjadi pilihan saya gitu loh. Wah, apa Yang itu? gorengnya ada, Yang rebusnya yang ada. rebusnya ada, yang selalu menjadi unggulan saya pribadi gitu loh. Dan itu selalu ada gitu. Wah, apa itu? Nah, kalau itu sebetulnya bagus ya. Jadi ternyata ya tetap dia tidak tidak hilang ditelan zaman. Mau itu sekarang ada varian-varian yang rasa apalah gitu ya, yang rasa-rasa Jepang, rasa Korea, tapi tetap yang dua ini tuh ada gitu loh. Dan itu yang selalu sebenarnya paling laku, yang paling banyak habis juga Iya betul. gitu ya. Silakan lihat sendiri yang mana namanya gitu ya. Tidak boleh disebutkan. Iya, ya tapi itu yang saya yang paling suka gitu dari dua jenis mie instan ini gitu ya. Mie instan ini dua varian itu yang menjadi unggulan. At least unggulan saya pribadi gitu ya. Oke, Bahkan di Australia juga ada, di mana juga di Malaysia ada gitu wah, ya. di mana-mana ada, jadi gampang ditemuin. Gitu ya. Ya. Di Dubai ada gitu selalu. Kita lagi tidak promo tentang mie instan ya guys. Oke, nah Coach Adit, kalau misalkan nih aku sebagai pebisnis nih mau memunculkan, mau menciptakan produk unggulan di antara produk-produk aku yang lain nih, aku bisa ikut pelatihan di mana sih Coach? Pelatihan apa? Kalau kayak gitu berarti teman-teman perlu seorang coach ya, business coach yang bisa coaching Anda untuk menentukan akhirnya, oh produk unggulan saya harus seperti apa gitu ya. Nah, bisa juga mengikuti pelatihan bisnis toolbox, bisnis coaching toolbox maksud saya, gitu ya. Di situ juga teman-teman akan saya berikan berbagai tools yang bisa membantu menemukan akhirnya gitu ya, oh produk unggulan saya yang kayak apa gitu. Oke, itu bisa dilihat di mana nih Coach? Ya, silakan bisa tanya ke Titis. Kedua bisa buka di website corporaconsulting.com. Di situ carilah
pelatihan yang namanya Business Coaching Toolbox. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau mau mengikuti pelatihan yang disebutkan oleh Coach Adit bisa langsung kunjungi website www.corporaconsulting.com. Oke, sampai sini dulu nih pembahasan kita kali ini. Saya Titis dan saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah. Dadah.